Gara-gara anak Umi, ponakan saya jadi terlibat narkoba. Dituduh terlibat narkoba. Paneh hati dan mah. Aku melakukan ini karena aku tahu hidup aku sudah tidak lama lagi. Jadi aku donorkan ginjal aku untuk kamu. Jika kelak kamu ditakdirkan untuk bersatu dengan Rehan, ada salah satu bagian dari tubuh aku yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi kita bisa memiliki Rehan bersama-sama, Afifah. Sabar, Bu. Sedang dipanggil. Iya, Pak. Makasih. Tenang, Umi. Asma. Umi. Umi. Kenapa jadi begini, Nak? Umi Asma nggak tahu apa-apa. Umi Asma nggak bersalah. Demi Allah, Umi. Udah, ceritain Mami semuanya. Ya, ceritain apa yang terjadi. Umi, Asma dijebak, Umi. Asma minjemin uang ke Torik. Dia bilang buat bisnis sepatu, padahal itu buat narkoba, Umi. Terus Asma pakai uang pengembalian hutang dari salah satu jemaahnya Umi tanpa bilang ke Umi. Maafin Asma, Umi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong bebaskan anak saya, Pak. Dia nggak bersalah, Pak. Begini, Bu. Barang bukti sudah jelas-jelas ditemukan di dalam tas anak Ibu. Diduga anak Ibu terlibat pengedaran narkoba. Pak, demi Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya dijebak, Pak. Saya dideketin dia, Pak. Bahkan dia bilang mau menikahi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ningsih nggak nyangka ya, ternyata orang kayak Torik itu penipu ulung. Iya, Non Asma. Makanya saran Pak Badun mah ya, jangan suka tertipu sama wajah ganteng. Jadinya tuh kayak begitu, ya. Lihat aja nih Ningsih. Ningsih nggak tertipu kok sama wajah ganteng, Non. Mak nyambung ke situ, kan dia gak nyambung. Pak, anak saya bukan pengedar, Pak. Selama ini dia nggak pernah pakai narkoba, Pak. Dia kenal Torik itu baru beberapa hari, Pak. Dia ini dijebak, Pak. Pak, saya mohon jangan tahan saya, Pak. Saya nggak mau, saya nggak bersalah, Pak. Maaf, Anda harus mengikuti proses pemeriksaan. Jika Anda tidak bersalah, tentu Anda bebas. Tapi kalau Anda bersalah, Anda akan ditahan. Pak, boleh saya ketemu Torik, Pak? Saya mau bicara sama dia. Boleh, Bu. Bribtu Adi. Siap. Tolong kembalikan. Umi, nggak mau. Pak, tolong, Pak, jangan tahan saya, Pak. Umi, nggak mau, Umi. Mari, Bu. Saya antar. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Torik. Waalaikumsalam. Umi mohon bertobatlah sebelum terlambat. Torik, Umi mohon, tolong ceritakan yang sebenarnya pada polisi. Bahwa Asma tuh nggak terlibat. Hei, Umi, lihat tuh, lihat. Gara-gara anak Umi, ponakan saya jadi terlibat narkoba. Dituduh terlibat narkoba. Paneh hati dan mah. Ibu Laila kalau ngomong hati-hati ya. Justru ponakan ibu yang selama ini telah terbukti kalau dia itu sedang dicari polisi karena dia bandar narkoba. Itu karena bergaul sama anaknya Umi Marwah tuh, yang sok kecantikan itu. Barusan kamu ndak dengar saya ngomong apa? Kalau selama ini dia itu telah dicari sama polisi. Jadi selama ini sebelum kenal Asma, dia itu memang udah buronan, udah kriminal. Udah Ningsih, sudah. Susah ngomong sama orang kayak gitu mah. Biarin aja udah Ningsih. Umi berdiri, Umi, jangan Umi berdiri ya. Torik, Umi mohon ceritakan sebenarnya pada polisi. Oh, Asma itu nggak terlibat.
Tolong Umi mohon. Asma itu darah daging Umi. Umi nggak tega melihat dia menderita di penjara atas sesuatu yang sama sekali dia tidak perbuat. Asma nggak salah. Dia udah baik banget sama aku. Nggak seperti Tante Laila. Torik, Umi mohon Torik. Umi mohon ceritakan yang sebenarnya. Umi, aku atas nama pribadi, aku minta maaf, Mi. Pak, Asma nggak bersalah, Pak. Saya yang bersalah. Saya yang udah manfaatkan Asma, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Torik. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih. Afifah sembuh dong. Jangan sakit terus. Jangan sakit terus. Afifah nggak kasihan apa sama Abah. Sembuh dong ya. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Abah lagi sedih. Kamu ngapain di sini? Abah, kamu pergi deh. Kamu pergi kata Abah. Abah, Mas Rehan, aku mohon tolong jangan ribut. Aku mau di saat terakhir hidup aku, kalian bisa akur. Afifah jangan ngomong kayak begitu. Jangan ngomong pakai saat-saat terakhir, jangan. Jangan saat terakhir. Jangan pakai saat-saat terakhir. Afifah pasti sembuh. Aku udah gak kuat. Permisi, Pak. Saya ada kabar baik. Kami sudah menemukan pendonor ginjal yang sesuai untuk Mbak Afifah. Alhamdulillah. Tuh kan, bener kan? Pasti sembuh. Waktu kita nggak banyak, Pak. Mbak Afifah harus segera melakukan operasi pencangkokan ginjal. Terima kasih, dokter. Ya, Pak. Asma, Anda bebas. Alhamdulillah. Umi, makasih Umi. Maafin Asma sering nyusahin Umi, sering bikin Umi sedih. Maafin Asma ya Umi. Iya, Umi udah maafin kamu. Semoga ini jadi pelajaran supaya kamu lebih hati-hati pilih teman. Ya Umi. Ya Allah. Gak semua orang itu niatnya baik. Ya. Alhamdulillah, tubuh Mbak Afifah bisa menerima ginjal barunya. Tapi harus tetap menjaga pola makan. Soalnya ginjal baru ini perlu beradaptasi. Dokter, siapa orang yang mau mendonorkan ginjalnya buat saya, dokter? Maaf Mbak Afifah, saya tidak bisa menyebutkan siapa. Yang penting sekarang Mbak Afifah harus istirahat. Saya mohon dokter, tolong bilang sama saya mau ngucapin makasih buat dia karena dia mau mendonorkan ginjalnya buat saya. Mbak Afifah yang tenang. Nanti saya antarkan ke dia. Sekarang Mbak Afifah istirahat dulu ya.
Permisi, Pak, Bu. Zahra. Mbak Afifah. Mbak Zahra inilah yang menjadi pendonor ginjal untuk Mbak Afifah. Zahra, alhamdulillah. Ternyata ginjalku cocok untuk kamu. Zahra, kamu kenapa ngelakuin ini sama aku? Kamu kan lagi kayak gini, kenapa kamu donorin ginjal kamu buat aku? Kenapa kamu masih mikirin orang lain? Udah, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Aku ridho lillahi ta'ala. Tapi kenapa harus kayak gini, Zahra? Kenapa? Aku melakukan ini karena aku tahu hidup aku sudah tidak lama lagi. Jadi aku donorkan ginjal aku untuk kamu. Jika kelak kamu ditakdirkan untuk bersatu dengan Rehan, ada salah satu bagian dari tubuh aku yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi kita bisa memiliki Rehan bersama-sama, Afifah. Pelita hidupku, penerangi hatiku, belahan jiwaku, kau matahari. Aku lega. Sekarang aku sudah siap untuk meninggalkan kalian. Mama, Papa. Ya sayang. Maafin Zahra kalau selama ini Zahra punya banyak salah sama kalian. Maaf kalau Zahra suka ngerepotin Mama. Enggak, sayang. Kamu sama sekali gak ngerepotin Mama, nak. Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Rehan. Iya, Zahra. Kamu jangan tangisin kepergian aku. Dan laki-laki yang baik akan dipertemukan oleh perempuan yang baik. Insya Allah. Saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi. Aduh, Allah, ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta
Zara, kamu sekarang gak akan ngerasain sakit lagi. Allah pasti sayang sama kamu. Allah ambil kamu dari kami. Semoga kamu tenang di sana ya. Siap kan semuanya? Ayo, yuk. Yuk. Afifah. Alhamdulillah, kamu sudah boleh pulang. Tapi mulai sekarang, kamu harus jaga kesehatan ya. Iya, Umi. Beberapa hari ini rumah kita tenang, tapi lihat aja, bentar lagi bakal ada drama. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ih, males banget sih. Umi selalu aja belain cewek itu. Mending gue pergi deh, mumpung Umi perhatiannya lagi ke cewek penyakitan itu. Afifah, jangan diambil di hati ya. Oh ya, kamu perlu sesuatu biar Umi siapin sebelum Umi pergi ke masjid. Udahlah, kalau Umi mau ceramah ya udah pergilah. Nggak usah pakai ngurusin Afifah segala. Abah juga bisa kok ngurusin istri Abah. Nah pergi deh. Ya udah, Umi pergi dulu, Pak. Ya udah deh, kamu nggak usah salam-salam, cepet pergi deh. Cepet pergi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Abah, bukannya Abah mau pergi ke kantor? Loh, mau ngapain Abah ke kantor? Mendingan Abah di rumah ngurus istri Abah yang sedang sakit. Nanti kalau udah benar-benar sembuh baru Abah kerja ya. Abah, aku udah baikan kok. Abah nggak usah khawatir, mendingan Abah sekarang pergi ke kantor aja. Nah, kalau gini kan enak. Abah juga sebenarnya udah bosan ngurusin orang sakit dulu. Mendingan juga Abah cari kesenangan sendiri di luar, ya kan? Ya, kalau begitu ya udah. Abah juga pergi deh. Iya, Abah. Asma! Ya ampun. Ya, kangen banget. Udah lama banget gak keluar. Sama. Ya lo tau sendiri lah gue gimana. Susah banget keluar dari rumah. Ini aja gue ngumpet-ngumpet baru bisa keluar. Yaudah yuk. Fanya mana? Udah di jalan deh. Itulah pokoknya. Lo mau minum apa? Apa ya? Bro, tahu nggak? Itu tuh yang namanya Asma. Ya, anaknya Umi Marwah. Biarpun dia anak ustazah, tapi gue denger dia gampangan tuh. Serius loh? Iya. Kurang ajar nih cowok-cowok. Berani-beraninya pada ngomongin Asma. Kangen banget. Akhirnya kita kumpul lagi bertiga. Mau pesen nggak? Kenapa? Mak, kayaknya orang-orang masih pada belum bisa lupa deh sama masalah lo. Hah? Jadi, tadi gue nggak sengaja denger cowok-cowok yang di sana tuh pada ngomongin lo. Katanya lo itu cewek gampangan, Mak. Hah? Ngajar banget. Minta nggak gampar kali itu orang. Hai, kamu Asma ya? Sombong banget sih. Boleh kenalan? Yang kurang ajar lo ya. So jual mahal lo ya? Lo sebut bayaran lo berapa, gue bayar sekarang juga. Jaga mulut lo ya. Lo lihat ya Asma, lo akan nyesel nanti. Lo pikir gue nyesel? Enggak. Udah. Lo lihat ya, lo bakal nyesel sama gue. Enggak. Bodo amat. Udah, Mak. Lo ngapain sih ngeladenin orang kayak gitu? Ya terima gue dibilang kayak gitu. Ya udah, pulang sekarang banget sih. Ganteng juga enggak.
Berapa Mbak semuanya? Semuanya 125. Oh, oke. Bentar ya. Oke. Kenapa, Bu? Ya ampun. Mbak, uang dan ATM saya nggak ada, Mbak. Saya kecopetan, Mbak. Tuh nggak ada, Mbak. Ya, makanannya kan harus dibayar. Biar saya yang bayar. Aduh, Pak. Ya ampun. Maaf nih Pak, aduh saya jadi ngerepotin. Makasih banyak ya Pak ya. Aduh udah baik banget, padahal kita kan belum saling kenal. Oh iya. Saya Abah Asep. Saya Panggilannya Sasa. Abah. Oh iya Pak. Iya Abah. Sebentar. Bunyi. Ini, itu nomor saya. Oh. Nomor saya. Jadi kalau ada apa-apa, telepon saya. Saya bantu 24 jam. Ya ampun, aduh saya seneng banget. Apalagi bisa berkenalan dengan Abah yang baik hati kayak gini. Mana mau bantu saya 24 jam lagi. Aku harus dapetin Sasa. Soalnya cantik bingit, gak bisa dilepas. Jadi, dia tidak masuk kantor lagi? Kelewatan tuh anak. Abah, maaf. Sebenarnya saya tuh masih ada urusan. Saya masih punya janji dengan yang lain. Saya pamit dulu ya. Saya antar. Enggak usah. Ya, permisi ya Pak. Dirga. Apa kabar? Lama gak ketemu. Duduk. Ada. Hebat kamu ya. Aduh, tapi semenjak di Amerika kamu nggak pernah kasih kabar. Enggak gitu, Sep. Enggak. Saya tuh sibuk banget. Ini ke Indonesia saja nih. Hah? Ini gara-gara bisnisku. Anakku yang pegang itu jadi berantakan. Itulah. Makanya saya harus turun tangan sendiri. Nah, aku taunya perkembangan tentang kamu itu cuma baca-baca begitu aja. Apalagi sekarang kamu termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Bisa aja kamu, Sep. Terus bagaimana? Bagaimana anaknya itu gimana? Nah, itu dia, Sep. Anak ini udah saya kasih perusahaan. Malah dia hura-hura. Dia malah main-main nggak jelas. Coba bayangin. Perusahaan itu nggak terawat, nggak terurus. Padahal saya kerja keras untuk dia. Begini Dirga, kalau boleh kasih masukan ya. Sebaiknya anak itu dinikahin aja. Supaya dia lebih bertanggung jawab. Mungkin dengan menikah, dia nanti bisa berpikir bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia jaga. Gitu. Oke. Ide yang bagus. Nanti saya akan carikan jodoh buat dia. Nggak usah jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Saya punya anak. Bagaimana kalau kita jodohin anak kita? Boleh. Anaknya cantik. Sip. Ya. Oke ya. Kalau aku besaran sama Dirga, waduh, pasti hidup bakal tenang deh. Terjamin semuanya. Asma sini. Sini. Duh, teriak-teriak. Asma, Apa sih? Ada apa lagi sih? Ini apa namanya teman Abah Dirga yang di Amerika yang konglomerat itu loh. Nah dia mau makan malam di sini. Cepat siapin. Ya siapin. Nih kamu dandan yang bagus, dandan yang cantik, cantiknya. Ya udah jangan tanya kenapa-napa ya.
Ngapain bengong lagi? Ayo cepet. Cepet. Kamu mau kemana? Bantuin Umi, Abah, kasihan. Nggak usah. Kamu nggak usah bantuin Umi, biarin aja dia sendiri. Kamu temenin Abah di kamar, ayo cepet. Jangan lupa dandan yang cantik ya. Ngapain sih Abah nyuruh gue dandan cantik? Tambah aneh aja deh. Oh ya, kenalin Sasa istri saya. Waalaikumsalam. Oh, Umi mungkin bingung ya? Karena Umi pernah kenal istri saya yang pertama. Dia sudah meninggal dunia, Umi, waktu kami masih di Amerika. Terus saya nikah sama Sasa. Ternyata si Sasa istri barunya Dirga. Asep, kok diem aja? Ini loh Sasa istriku, kenalin dong. Sasa. Asep. Ini tuh anak gimana? Oh iya, dia nyusul. Ya, anak muda, bawa mobil sendiri. Ntar lagi juga datang. Oh, sabar ya. Saya sabar pengen buru-buru. Ya, kita jodohin. Hah? Gue mau dijodohin? Enggak. Gue nggak mau. Mending gue kabur aja. Lo ngapain kesini, hah? Ini rumah lo? Iya. Kalau tahu ini rumah lo, gue juga nggak mau kesini. Ya udah, pergi, cepetan pergi. Apaan sih lo yang sopan dong? Gue tuh kesini diundang. Diundang ke sini? Maksudnya apa sih? Pokoknya lo pergi dari sini karena gue nggak sudi lo nginjek rumah gue. Mendingan lo pergi cepetan. Ya gue kalau diundang juga gue nggak mau kesini. Pergi, kalau kata gue pergi. Enggak, gue nggak mau pergi. Gue mau masuk dulu. Tunggu sini. Aduh, lu bener-bener yang keras kepala tuh lo. Jangan rese. Lu yang keras kepala. Pak, Ma, Cicat. Jadi ini Zidan anaknya Pak Dirga. Ganteng juga. Tunggu. Jadi abang ngundang cowok rese ini? Asma, gak boleh begitu. Ini Zidan ini kamu harus sopan sama dia karena dia calon tunangan kamu ini. Asma mau ditunangin sama dia? Gak mau, ih. Gue juga nggak mau sama lo. Lu jangan GR deh. Gue juga gak mau. Udah. Ini ada apa? Udahlah, mungkin ada salah paham. Asma, nggak boleh begitu ya. Sopan sama Zidan deh. Maaf, minta maaf sama Zidan aja. Gak mau, ngapain minta maaf sih, Abah? Nggak boleh begitu, Asma. Kamu harus nurut apa kata Abah, ya. Pak, ini kalau saya bicara dulu dengan anak saya sebentar. Selamat. Abah, apa-apaan ini semua? Maksud Papa apa ngundang aku kesini buat dijodohin sama dia? Dengerin Papa dulu. Kamu harus bertunangan sama Asma. Dia gadis yang baik, cocok sama kamu. Apalagi dia anak ustadzah yang terkenal. Kamu bisa diajari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau gue terima perjodohan ini adalah kesempatan gue buat balas dendam. Gue bisa bikin hidup Asma kayak di neraka. Abah. Asma gak mau dijodohin, Abah. Kamu ikut aja deh. Abah orang tua kamu. Abah berhak nentuin apa yang terbaik buat kamu. Enggak, Asma gak mau dijodohin. Abah, udah jangan paksain kehendak kita. Kalau masalah perjodohan itu kan mereka yang jalanin. Kalau Asma merasa nggak nyaman, udah biarin aja, Bah. Jangan dipaksa. Nggak bisa. Nih, kamu harus mau, ya? Kamu harus mau. Kamu ingat ya? Kamu boleh nggak mau. Tapi kalau mereka pulang, kamu tahu sendiri Abah akan lakuin apa buat kamu. Makanya, cepet hapus air matanya, hapus. Wih, bersihin mukanya. Abah mau jemput mereka. Ayo, cepet hapus. Abah jemput mereka dulu, ya. Terserah Abah deh. Tapi gue yakin
Tuh cowok rese juga gak bakal setuju gue dijodohin sama dia. Bagaimana Asma? Kamu setuju dijodohkan oleh Jidan? Apa? Kok dia mau dijodohin sih sama gue? Tapi gue gak mungkin protes. Karena Abah pasti murka sama gue. Gue bisa babak belur dipukulin sama Abah. Alhamdulillah. Syukurlah. Om merasa bahagia kalau kamu akan menjadi calon menantu Om. Apalagi Jidan. Ya kan Jidan? Asma pasti terpaksa. Kasihan dia harus mengalami nasib yang sama seperti aku. Nikah dengan laki-laki yang tidak dicintai. Syukur Alhamdulillah. Perjodohan Jidan berjalan dengan lancar. Iya, Papa seneng sekali. Oke kalau gitu, Mama cantik, Papa mau mandi dulu. Oke? Iya, Pak. Kita ketemuan yuk, di mana kita? Biar Abah bisa terus memandangkan wajah kamu yang cantik. Ayo. Kapan? Gimana kalau pas makan siang besok? No. Dari siapa sih? Kok senyum-senyum begitu? Ini Pak, di grup chattingan teman-teman Mama, mereka pada ngasih gambar yang lucu-lucu, jadi Mama ketawa. Oh, begitu. Ya sudah. Mas Rehan? Sepertinya susah buat Mas Rehan melupakan Zahra. Ternyata Mas Rehan masih sangat mencintai Zahra. Afifah, Mas Rehan, kamu ngapain kesini? aku tiba-tiba keinget sama Zahra. Aku ingat sama semua kebaikannya dia. Dan aku kesini mau ngedoain dia karena cuma itu caranya aku bisa berterima kasih sama Zahra. Zahra sangat ingin mempersatukan kita. Bahkan di saat sekarang Zahra sudah tiada. Dia masih mempertemukan kita di sini. Aku melakukan ini karena aku tahu hidup aku sudah tidak lama lagi. Jadi aku donorkan ginjal aku untuk kamu. Jika kelak kamu ditakdirkan untuk bersatu dengan Rehan, ada salah satu bagian dari tubuh aku yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi kita bisa memiliki Rehan bersama-sama, Afifah. Aku ini masih istrinya Abah. Gak seharusnya aku membiarkan perasaan aku ini hanyut bersama Mas Rehan. Yaudah, kalau gitu kita bacain Al-Fatihah ya buat Zahra.
Umi, bolehkah saya ajak Asma pergi untuk makan sebentar? Tenang, nggak macam-macam kok. Kan Umi tahu keluarga Zidan kayak gimana. Boleh ya? Ningsih. Ya, Umi. Kamu nanti nemenin Zidan sama Asma pergi keluar ya? Iya, Umi. Asma boleh keluar sama kamu, tapi saya minta Ningsih menemani ya. Siap. Mau disuruh bawa pengawal lagi. Padahal aku udah punya rencana buat Asma nih. Oh boleh Umi, nggak apa-apa. Baguslah kalau begitu. Asma, tuh Zidan mau ngajak kamu pergi. Enggak Umi, Asma nggak mau pergi. Asma, nggak ada salahnya kan kita mencoba. Kita kan sudah dijodohkan. Kamu harus mau, ya? Kamu harus mau. Kamu ingat ya? Kamu boleh nggak mau. Tapi kalau mereka pulang, kamu tahu sendiri Abah akan lakuin apa buat kamu. Asma, jadi gimana? Yaudah deh. Oke kalau gitu. Umi, saya berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Pergi Umi. Berangkat ya, Umi. Titip ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku tidak mungkin menentang kehendak Abah. Moga-moga aja Zidan itu jodoh yang terbaik untuk Asma. Dan semoga dia bisa membimbing Asma untuk menjadi lebih baik. Amin. Maaf Mbak Ningsih, saya minta pengertiannya ya. Saya pengen berdua doang pergi sama Asma. Boleh ya? Tapi tadi kan Umi nyuruh saya buat nemenin kalian berdua. Kalau saya turun, saya takut Umi marah. Apalagi kalau dia tahu kalau saya ndak ikut. Hah? Ini buat jajan Mbak Ningsih. Dan kalau emang Mbak Ningsih takut pulang dan dimarahin sama Umi, Mbak tunggu sini aja. Nanti saya jemput lagi. Oh, ndak mau ah. Saya kan cuma mau melakukan apa yang diperintahkan sama Umi. Pokoknya saya mau nemenin kalian berdua. Mbak, ini saya sudah tambahin duitnya. Dan Mbak, saya mohon banget pengertiannya. Mbak kan juga pernah muda. Tahulah rasanya gimana pacaran dikawal. Udahlah, lagian Abah sama Umi kan sudah percaya sama saya. Sudah kenal sama keluarga saya. Saya mohon, ya. Bener juga sih. Gak mungkin Asma diapa-apain sama Mas Zidan. Lagian, ini duit lumayan juga. Ya udah deh kalau gitu, kalau maksa saya turun di sini aja. Asma, saya pamit ya. Kalian berdua hati-hati loh. Enggak. Kalau gitu gue ikut aja Mbak Ningsih. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Kamu udah jadi milik aku. Mbak Ningsih! Kamu udah gak bisa kemana-mana, Asma. Bukain! Hei! Woi! Tunggu kalian! Ya Allah, semoga Umi ndak tahu kalau aku nerima uang dari Mas Zidan. Terus aku ninggalin mereka berdua gitu aja. Sasa kemana? Abah. Aduh, maaf ya, Bah. Abah jadi kelamaan deh nungguin Sasa. Iya. Sasa datang di sini. Tapi ya memang sih nunggu wanita secantik kamu ya rasanya lama banget. Abah bisa aja. Aduh, kayaknya kalau Abah punya istri kayak kamu, tapi sayang kamu sekarang udah jadi bininya Dirga. Kalau enggak Abah kawinin kamu asli. Abah ini bisa aja, emangnya istri dua nggak cukup buat Abah? Bukan soal cukup dan nggak cukup, bukan. Tapi soal yang nyenengin hati kita, ya kan? Kalau seandainya kamu jadi istri Abah, waduh, pasti Abah bahagia banget kayak ini ya.
Ya, saya juga senang banget akhirnya saya bisa ketemu lagi sama Abah. Abah itu orang yang perhatian, apalagi Abah kan juga mau berkorban untuk Sasa. 24 jam. Nggak seperti Mas Dirga yang sibuk terus dan hampir nggak punya waktu buat saya. Sekarang aja dia lagi keluar kota. Wah, kebenaran dong. Berarti kita bisa ketemuan terus. Ayo ikut aku. Enggak. Ikut aku. Enggak, gue gak mau turun. Ikut aku. Gak mau. Ih. Apaan sih lu? Lepasin nggak? Ih, woi. Lo ngapa sih mau banget ditunangin sama gue? Kita kan udah dari awal tuh udah musuhan. Lu lupa ya? Dulu gue pernah bilang apa? Gak ada satupun cewek yang berani nolak gue. Sekarang buktinya. Lo ikut sama gue. Enggak, lepasin nggak? Woi, lepasin gue, Zidan. Aduh. Ih. Wah, celaka. Lihat itu. Kalau sampai Jidan laporan sama Mas Dirga, saya bisa diceraikan. Ayo, Bah. Lepasin. Apa? Aduh, kalian lagi PDKT nih. Memang harus begitu. Sering-sering ketemu supaya lebih akrab, jalan bareng. Abang ngapain di sini? Sama siapa? Enggak apa-apa. Sendirian aja sama siapa? Ya, sendiri Abah. Abah tadi ada janji sama klien, tapi dia batalin secara sepihak, katanya ada keperluan penting. Ya, nggak ada masalah ya kan? Ya udah, lanjut aja. Sekarang apa? Nah, masih ada urusan, ya? Nah, jangan. Bah. Halim udah kabur duluan kali. Takut ketahuan anak tirinya. Abah kemana ya? Jangan-jangan Abah masih di dalam sama Jidan dan Asma. Ya udah deh, aku pulang aja deh. Ngong lagi lo. Makan. Gue nggak lapar. Gak usah maksa deh lo. Nih. Lo tuh apa-apaan sih? Kalau gue suruh makan ya makan. Gila kali lo ya. Apa perlu gue paksa lagi lo? Ternyata Zidan gak jauh beda sama Abah. Sama-sama kasar sama perempuan. Masih bengong aja lagi. Makan gak lo? Apa sih? Gue bisa makan sendiri. Jadi selera makan gue. Ayo pulang. Gue juga gak selera. Lepasin, ya udah gue bisa sendiri. Apaan sih tarik-tarik, sakit kali. Ya sakit, bentar dulu. Lu tuh yang bener dong kalau nyetir. Kalau mau ngerem tuh kira-kira. Yaudah sana turun. Dari tadi lu pengen turun kan? Pengen jalan sendiri kan? Iya. Gak usah dorong-dorong juga gue bisa turun sendiri kali. Dasar cowok gila. Tega banget ya nurunin gue. Cuma buat deket sama cewek lain. Terpaksa gue pulang sendirian. Dasar. Hai Imelda. Sendiri aja. Zidan. Iya Ngapain nih. lo di sini? Mobil gue mogok di sana. Oh gitu. Iya. Ikut mobil gue aja yuk. Serius? Iya, nggak apa-apa. Oke deh kalau kayak gitu. Masuk.
kamu mampir dulu ya ke kafe aku. Aku udah lama gak ngobrol berdua sama kamu. Aku langsung pulang aja, Mas Rehan. Afifah, kamu udah benar-benar mau ngelupain aku. Sampai ngobrol aja kamu gak mau. Sebenarnya aku masih sangat sayang sama kamu, Mas Rehan. Tapi semua itu nggak mungkin. Aku nggak mau buat masalah lagi sama Abah. Afifah, aku mau mampir dulu. Sebentar aja. Nanti pulangnya aku antar. Ya. Abah, kamu tuh gimana sih? Kamu baru sembuh, jalanannya masih begini-begini. Sekarang udah selingkuh lagi. Bagaimana kamu hobi banget sih selingkuh? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa Allah memberikan itu penyakit yang berat buat kamu sampai ganti ginjal segala? Itu karena kamu sering selingkuh. Harusnya kamu tobat. Tahu? Abah yang harusnya tobat. Abah sadar nggak sih kenapa kemarin Afifah sakit? Afifah itu tekanan batin jadi istri Abah. Sadar, Bah, mikir. Kenapa? Lah, emang kayak gitu kenyataannya, Bah? Apa mau ngelawan Rehan? Hah? Mau ngelawan Rehan? Hah? Udah lepasin. Coba mikir, Bah. Udah jangan berantem, udah. Ya Allah, Abah. Abah nggak ada apa-apa. Ada apa nggak, Abah? Ya enggak lah, itu aja Abah luka. Yuk, Bah, kita pulang aja yuk. Mas Rehan, maafin aku terpaksa ngelakuin ini. Nunjukin kemesraan sama Abah di depan kamu. Biar Abah tenang. Karena aku nggak mau bertengkar lagi sama Abah. Begitu besar tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi. Apa maksud Afifah? Kenapa dia jadi perhatian banget sama Abah? Jangan-jangan Afifah memang sudah menerima keadaannya sebagai istri Abah. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia. Kamu harus tanggung jawab. Ini gara-gara kamu. Iya, Tante, saya bersedia untuk tanggung jawab. Kalau begitu, kamu harus ganti rugi 200 juta.